Bismillah, Assalatu wassalamu ala rasulillah, la nabiyya ba'da. Sebelumnya sudah jelaskan bahwa kalam itu ada dua, yaitu berbentuk khobar dan berbentuk insya. Khobar yaitu yang mengandung sidq dan kadhib, mahtamala sidqa wal kadhiba, yaitu yang mengandung bisa dibenarkan dan bisa didustakan. Maksudnya apa? Khobar itu informasi yang bisa mengandung kebenaran dan juga bisa mengandung kebohongan. Misalkan kita mengatakan Muhammadun datang. Ketika kita mengatakan Muhammad datang, maka orang bisa menyanggah ini benar atau ini salah. Orang bisa mengatakan seperti itu. Bisa kemungkinan dia benar, bisa kemungkinan dia disalahkan. Itu maksudnya. Atau misalkan saya adalah pemenangnya, maka orang bisa mengatakan kamu salah, kamu benar, atau kamu bohong. Jadi seperti itu kalau khobar. Sekarang yang kedua adalah bentuk insya. Apa itu maksudnya insya? Maksudnya adalah kalam atau jumlah atau sentence atau kalimat yang tidak bisa dikatakan jujur dan tidak bisa juga dikatakan dengan bohong. Ya karena secara logika nggak mungkin gitu. Apa saja macamnya nanti kita lihat di sini. Adalah perkataan yang pembicaraannya tidak bisa dinilai benar atau dusta. Macam-macam kalam insya. Insya ada yang sifatnya qalabi, menuntut suatu perbuatan. Ada juga sifatnya itu insya ghair talabi, tidak menuntut suatu perbuatan. Al-insya'u imma talabiyun au ghair talabiyyin. Apa itu insya talabi? Insya yang menghendaki tuntutan atau matlub yang tidak tercapai ketika terjadi tuntutan itu sendiri. Di antara macam-macam insya talabi yaitu amr, yaitu menuntut suatu perbuatan dari orang yang lebih tinggi kedudukannya kepada orang yang lebih rendah. Maksudnya apa di sini? Insya talabi itu adalah kalimat yang mengandung atau menuntut sesuatu. Itu maksudnya. Yang pertama di sini adalah amr. Artinya adalah mengandung suatu perintah perbuatan yang harus dilaksanakan. Biasanya dari orang yang lebih tinggi kedudukannya ke yang lebih rendah. Dan biasanya menggunakan sigoh-sigoh amr seperti fi'il amr, lamul amri, atau yang semisalnya. Contohnya di sini, khudil kitaba biquwwatin. Ambillah olehmu kitab itu Al-Quran itu dengan kitab itu atau Taurat itu dengan sungguh-sungguh atau dengan kuat. Nah, ini kan perintah. Allah memerintahkan Nabi Musa. Ini bisa nggak kita katakan kamu jujur, kamu bohong? Nggak bisa, karena kan ini bentuk perintah. Secara logika nggak bisa kita bilang, ambilkan saya pulpen, kamu bohong, kamu jujur, nggak bisa kan? Karena orang itu perintah, bukan informasi, bukan khobar. Gitu. Terus yang kedua adalah nahyun atau nahi, larangan yang biasa mengandung la an-nahi, larangan. Itu menuntut untuk tidak melakukan suatu perbuatan dari orang yang lebih tinggi kepada orang yang lebih rendah kedudukannya. An-nahyu hanya memiliki satu bentuk, yaitu sigoh fi'il mudhari yang didahului la nahi. La ta'kul qa'iman, janganlah kamu makan sambil berdiri. Istifham. Istifham berarti adalah meminta pemahaman atau tolabul fahmi, pertanyaan atau meminta berita atau pernyataan. Ada beberapa kata yang dipakai untuk bertanya, diantaranya adalah maman. Nah, istifham maksudnya di sini biasanya mengandung isim istifham atau huruf istifham. Misalkan masmuka, min aina anta, itu kan meminta informasi. Itu meminta itu maksudnya. Hal yaqilul hayawanu, apakah hewan-hewan itu berakal? Nah, terus juga kita bilang min aina anta, dari mana kamu? Itu kan juga istifham.
Itu juga insya talabi. Yang kedua adalah tamanni. Yang keempat adalah tamanni, mengharap sesuatu yang sulit atau mustahil terjadi. Lafaz yang dipergunakan untuk at-tamanni yaitu laita. Contoh dalam syair adalah ala laita syababa ya'udu yauman fa akhbirhu bima fa'ala al-mashibu. Semoga masamu, bukan semoga, alangkah, aduhai itu, aduhai seandainya masa muda itu kembali barang sehari saja, satu hari saja. Fa akhbirhu bima fa'ala al-masib. Fa ukhbiru atau bila fa ukhbirahu bima fa'ala al-masib, supaya saya bisa memberitahu apa yang dilakukan di masa tua. Yang kelima adalah nida, panggilan, yaitu meminta seorang untuk menghadap dengan menggunakan huruf ya nida atau uda'u, unadi, ada'u, unadi. Sebenarnya apa sih guys sigohnya? Hamzah, ai, ya, a, ai, ya, ya, hiya, haya. Ini sigoh-sigoh atau adat-adat nida. Ya Muhammadu, wahai Muhammad. Ini kan meminta untuk datang atau menghadap. Nah, sekarang yang kedua adalah insya ghairut talabi, yaitu kalimat yang di dalamnya tidak menghendaki suatu permintaan. Contohnya adalah ta'ajub. Nah, kenapa dia dibilang insya tapi ghair talabi? Karena dia adalah sifatnya adalah bukan khobar, tidak bisa dibenarkan, tidak bisa disalahkan. Tetapi juga dia tidak talabi, maka dia tidak masuk ke dalam insya, tetapi ghairut talabi. Contohnya adalah ma ajmalas sama, alangkah indahnya langit itu. Jadi nggak bisa juga ini kita bilang orang kamu jujur, kamu bohong, nggak bisa. Nah itu contohnya ya. Di sini tugasnya adalah membuat 5 kalimat pada fi'il amr, nahi, istifham, tamani, nida, ta'ajub. Cuma bilang itu aja sih. Amar yang mengandung fi'il amr, pokoknya dah yang mengandung fi'il amr. Uktubir risalah, uktub ar-risalah, atau kerjakan tugasmu, atau itu juga i'malil wajibat, atau kerja apalagi dan semisalnya. Qul biyaminik, semua. Terus yang nahi mengandung la nahiyah, cari dah yang la nahiyah, pokoknya yang mengandung larangan, tulis dah semuanya, la apalah, semuanya itu 5. Istifham juga mengandung huruf istifham, tulis dah 5 contoh. Tamani juga gitu dah, buat dah tamani, ya laita gitu, atau laita, pokoknya yang mengandung laita dah, laitani. Terus atau semisal banyak di Al-Quran juga, contohnya di Al-Quran itu ya. Contoh di Al-Quran banyak di Al-Quran. Ya laitani kuntu ma'ahum. Ya laitana naruddu. Nah, semua banyak di Al-Quran. Ya laitalana. Semuanya. Ya laita qaumi ya'malun. Banyak di Al-Qurannya contoh-contoh dari tamani juga. Atau buat sendiri juga. Nida, panggilan juga banyak. Terus ta'ajub juga banyak. Tadi nanti sigoh-sigoh ta'ajub juga dipakai. Pokoknya semuanya. Cek dah. Banyak kok, dicek di Google aja contoh-contohnya kalau bingung buat. Alhamdulillah. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.